Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba dingin, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang jarang dibahas, namun dampaknya sangat dalam. Saat Allah perlahan menarik cahaya dari hati seorang hamba. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena ada pesan yang ingin Dia sampaikan. Tiba-tiba ibadah terasa kosong, doa masih terucap tapi tak lagi menggetarkan, dan dosa terasa lebih ringan dari biasanya. Banyak orang mengira ini hanya lelah, padahal bisa jadi ini adalah peringatan paling lembut dari Allah. Jika cahaya itu benar-benar hilang, hati akan merasa tenang dalam maksiat dan asing dengan kebenaran. Tapi jika kamu masih merasa gelisah, masih bertanya-tanya, itu tanda penting. Allah belum meninggalkanmu. Dia sedang memanggilmu dengan cara yang hanya bisa didengar oleh hati yang mau jujur. Bab 1. Isyarat halus yang jarang disadari. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika hatimu terasa sunyi, bukan karena dunia berhenti bersuara, tetapi karena sesuatu yang dulu menerangi batinmu perlahan meredup. Banyak orang mengira itu hanya kelelahan, tekanan hidup, atau fase biasa. Padahal bisa jadi itu adalah isyarat paling lembut dari Allah. Sebuah tarikan cahaya yang hampir tak terasa, namun dampaknya mengubah cara jiwamu memandang segalanya. Pada titik ini, Allah tidak sedang menghukummu, tetapi sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam dan mendengar. Ketika cahaya itu mulai ditarik, hatimu masih berdetak normal, napasmu masih berjalan seperti biasa, tetapi ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ibadah terasa ringan secara gerakan, namun berat secara rasa. Doa masih terucap, tetapi tak lagi meninggalkan bekas yang dalam. Ini bukan karena Allah menjauh, justru seringkali karena Allah terlalu dekat. Lalu membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa disinari penuh olehnya. Agar engkau sadar betapa bergantungnya dirimu pada cahaya itu. Cahaya hati bukan sekadar semangat beragama atau emosi sesaat saat mendengar ayat atau nasihat. Ia adalah anugerah yang membuat kebenaran terasa hidup, membuat dosa terasa pahit bahkan sebelum dilakukan, dan membuat ketaatan terasa manis meski berat. Saat cahaya itu ditarik, batas antara benar dan salah mulai terasa kabur. Bukan karena ilmu hilang, tetapi karena rasa takut dan harap kepada Allah tak lagi menekan ego dengan kuat. Disinilah banyak orang tergelincir tanpa merasa sedang jatuh. Allah Maha Lembut dalam mendidik hambanya. Ia tidak selalu menegur dengan musibah besar atau kesedihan yang menghancurkan. Kadang tegurannya hadir dalam bentuk hati yang dingin, mata yang jarang basah, dan jiwa yang mudah menunda kebaikan. Ini adalah panggilan diam-diam agar engkau kembali menoleh ke dalam dirimu. Bukan untuk menyalahkan keadaan, bukan pula untuk menuduh takdir, tetapi untuk bertanya jujur. Apa yang mulai engkau anggap biasa, padahal dulu engkau jaga dengan penuh kesungguhan? Jika engkau sedang berada di fase ini, jangan terburu-buru panik. Ketahuilah, penarikan cahaya bukan akhir dari segalanya. Ia seringkali adalah awal dari penyadaran yang lebih dalam. Allah tidak mencabut cahaya untuk selamanya, kecuali pada hati yang menolak untuk kembali. Selama masih ada rasa gelisah, selama masih ada pertanyaan dalam batinmu, itu tanda bahwa cahaya itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu satu hal, kerendahan hati untuk mengakui bahwa tanpa Allah, hatimu tak mampu bercahaya sendiri. Bab 2, saat hati tidak lagi peka. Ada fase lanjutan yang lebih halus ketika cahaya mulai menjauh, yaitu saat hati kehilangan kepekaannya. Engkau masih tahu mana yang benar dan salah, tetapi reaksimu terhadap keduanya tidak lagi sama. Dosa yang dulu membuatmu gelisah kini terasa biasa, sementara ketaatan yang dulu membuatmu tenang kini terasa datar. Ini bukan perubahan mendadak, melainkan pergeseran pelan yang sering luput dari perhatian. Hati tidak langsung gelap, ia hanya berhenti bercahaya terang. Pada tahap ini, seseorang sering merasa dirinya baik-baik saja. Ia masih menjalani rutinitas keagamaan, masih berbicara tentang kebenaran, bahkan masih menasihati orang lain. Namun di dalamnya ada ruang kosong yang tidak terisi. Sensitivitas ruhani menurun, bukan karena kurang ilmu, melainkan karena hati terlalu sibuk dengan dirinya sendiri.
Allah membiarkan keadaan ini bukan tanpa tujuan. Ia sedang memperlihatkan bagaimana rapuhnya iman jika hanya ditopang oleh kebiasaan, bukan kesadaran. Banyak orang tidak jatuh karena kejahatan besar, tetapi karena kelalaian kecil yang dibiarkan menumpuk. Sedikit menunda taubat, sedikit meremehkan dosa, sedikit mengagungkan diri. Semua itu seperti debu tipis yang perlahan menutupi cahaya hati hingga tak lagi memantul. Yang paling berbahaya dari fase ini adalah rasa aman palsu. Engkau merasa masih dekat dengan Allah, padahal jarak itu sudah mulai terbentang. Doa menjadi rutinitas, bukan pertemuan. Zikir menjadi lafaz, bukan kehadiran. Disinilah Allah seakan bersembunyi, bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk menguji. Apakah engkau mencarinya karena kebiasaan, atau karena benar-benar membutuhkannya? Namun selama hatimu masih bertanya, masih merasa ada yang hilang, itu tanda bahwa pintu belum tertutup. Kepekaan yang memudar masih bisa dibangunkan. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Ia hanya menunggu kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hatimu sedang lelah, sedang kering, dan sangat membutuhkan cahayanya kembali. Dari pengakuan itulah perjalanan berikutnya akan dimulai. Bab 3, ujian yang datang tanpa bentuk. Ada ujian yang tidak datang sebagai musibah, tidak pula berupa kehilangan yang tampak di mata. Ia hadir sebagai kekosongan yang tak bernama. Hidup berjalan seperti biasa, bahkan mungkin lebih mudah dari sebelumnya, tetapi jiwamu terasa jauh dari sumber ketenangan. Inilah ujian yang paling sulit dikenali, karena tidak menyakitkan secara lahir, namun melemahkan secara batin. Ketika Allah menarik cahayanya, Dia sedang menguji apakah engkau tetap mencarinya, meski tanpa rasa manis yang biasa menemanimu. Pada fase ini, banyak orang berhenti melangkah tanpa sadar. Mereka tidak meninggalkan ibadah, tetapi juga tidak lagi mendekat. Mereka berada di tengah, merasa cukup, padahal sebenarnya haus. Hati mulai terbiasa hidup tanpa kehadiran cahaya, seolah-olah kegelapan samar itu adalah kondisi normal. Padahal inilah momen ketika ruh seharusnya berteriak, namun justru terdiam karena terlalu lama menahan. Allah membiarkan ujian ini berlangsung karena Dia ingin memurnikan niatmu. Apakah engkau beribadah karena cahaya yang membuatmu nyaman, atau karena Dia semata meski hatimu terasa kosong? Cahaya yang ditarik bukan berarti rahmat dihentikan, melainkan kenikmatan ditunda. Di balik penundaan itu, ada pelajaran besar tentang ketergantungan yang sejati kepada Allah, bukan kepada rasa. Banyak hamba yang baru mengenali Allah secara lebih dalam, justru saat cahaya itu tidak lagi menyelimuti hatinya. Mereka mulai berdoa bukan karena ingin merasa tenang, tetapi karena sadar tak punya tempat lain untuk kembali. Dalam keheningan, itulah doa menjadi jujur, tangisan menjadi murni, dan penyerahan diri menjadi nyata. Allah mendengar doa yang lahir dari hati yang hancur lebih jelas daripada doa yang lahir dari hati yang puas. Jika engkau sedang berada dalam ujian tanpa bentuk ini, jangan anggap dirimu gagal. Bisa jadi engkau sedang dipersiapkan untuk cahaya yang lebih stabil dan lebih dalam. Cahaya yang tidak bergantung pada suasana, tidak goyah oleh keadaan. Allah sedang mengajarkanmu untuk mengenalnya, bukan melalui rasa, tetapi melalui kesetiaan. Dan dari sinilah perjalanan menuju pemulihan yang sesungguhnya akan dimulai. Bab 4, ketika dunia terasa semakin dekat. Saat cahaya hati mulai meredup, dunia seringkali terasa semakin nyata dan menggoda. Hal-hal yang dulu tampak biasa kini menarik perhatian lebih besar. Ambisi tumbuh lebih cepat, keinginan lebih sering berbicara, dan pengakuan manusia terasa lebih penting dari sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ketika cahaya dari langit berkurang, hati secara alami mencari pengganti dari bumi. Dan disinilah banyak jiwa mulai terikat tanpa sadar. Allah tidak serta-merta melarangmu menikmati dunia. Namun ketika dunia mengisi ruang yang seharusnya ditempati cahayanya, keseimbangan pun hilang. Hati menjadi berat saat mengingat akhirat, namun ringan saat mengejar pujian. Waktu terasa sempit untuk sujud, tetapi luas untuk urusan yang tak pernah benar-benar memuaskan. Ini adalah tanda bahwa arah condongnya hati mulai berubah. Bukan karena dunia salah, tetapi karena hati lupa tujuan. Yang membuat fase ini berbahaya adalah ilusi keberhasilan. Secara lahir hidupmu mungkin terlihat meningkat.
Masalah terasa lebih terkendali, rencana berjalan, dan orang lain menganggapmu baik-baik saja. Namun di dalam, ada jarak yang makin melebar antara dirimu dan Allah. Cahaya tidak hilang karena dosa besar semata, tetapi karena hati terlalu penuh oleh selainnya. Ketika hati penuh, cahaya tidak punya ruang untuk tinggal. Allah membiarkanmu merasakan kedekatan dengan dunia, agar engkau sendiri yang menyadari batasnya. Dunia akan memberi kesenangan, tetapi tidak akan pernah memberi ketentraman yang utuh. Saat itulah muncul kegelisahan yang tak bisa diobati dengan pencapaian. Semakin dikejar, semakin terasa hampa. Dan dari kehampaan itulah Allah memanggilmu kembali dengan cara yang lebih dalam. Jika engkau mulai merasa dunia ini melelahkan, meski tampak menjanjikan, itu tanda bahwa hatimu rindu pada cahaya aslinya. Rindu pada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Jangan tunggu hingga dunia benar-benar mengecewakanmu. Cukup jadikan rasa lelah itu sebagai kompas. Ia sedang menunjuk ke arah yang selama ini engkau jauhi, namun tak pernah benar-benar hilang dari hatimu. Bab 5. Panggilan yang hanya didengar jiwa. Di titik tertentu, Allah mulai memanggil kembali hambanya dengan cara yang sangat personal. Bukan melalui suara yang terdengar di telinga, melainkan getaran halus di dalam dada. Engkau mulai merasa tidak nyaman dengan keadaanmu sendiri, meski tak ada yang salah di permukaan. Hati seperti disentuh sesuatu yang lembut namun menegur. Inilah panggilan yang tidak semua orang rasakan, karena ia hanya datang kepada jiwa yang masih hidup. Panggilan ini sering muncul di saat-saat sepi. Ketika malam terlalu sunyi, atau ketika engkau sendiri di tengah keramaian. Tiba-tiba muncul keinginan untuk berhenti, merenung, dan mengingat Allah tanpa alasan yang jelas. Air mata mudah jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena sadar betapa jauh engkau telah melangkah. Inilah momen ketika cahaya mulai mengetuk dari luar, menunggu izin untuk masuk kembali. Allah tidak memaksa cahayanya kembali ke dalam hati. Ia menunggu sambutan, sebab cahaya itu bukan sekadar hadiah, tetapi amanah. Ketika hati bersedia merendah, mengakui kelemahan, dan melepaskan kesombongan kecil yang selama ini dipelihara, barulah cahaya menemukan celah. Taubat pada tahap ini bukan lagi tentang kata-kata, tetapi tentang kejujuran yang paling dalam. Banyak orang menyangka taubat harus didahului oleh rasa takut yang besar. Padahal seringkali ia diawali oleh rasa rindu. Rindu pada ketenangan lama, rindu pada doa yang khusyuk, rindu pada hati yang ringan saat menyebut nama Allah. Rindu itulah tanda bahwa cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu hatimu memanggilnya dengan tulus. Jika engkau merasakan panggilan ini, jangan abaikan. Jangan menundanya dengan alasan belum siap. Justru kesiapan lahir dari keberanian untuk mendekat dalam keadaan apa adanya. Allah tidak menunggu hatimu bersih, Dia menunggu hatimu kembali. Dan ketika satu langkah kecil itu diambil, cahaya yang dulu terasa jauh akan mulai terasa hangat, perlahan namun pasti. Bab 6. Jalan kembali yang tidak ramai. Ketika seseorang mulai merespons panggilan itu, ia akan menyadari satu hal penting. Jalan kembali kepada Allah tidak selalu ramai dan penuh sorak. Ia sunyi, sederhana, dan seringkali tidak terlihat istimewa di mata manusia. Tidak ada perubahan besar yang langsung dipuji orang lain. Yang ada hanyalah pergeseran halus di dalam hati, seolah jiwa mulai menemukan arah pulangnya setelah lama tersesat tanpa sadar. Di fase ini, engkau mulai lebih jujur pada dirimu sendiri. Bukan lagi sibuk menilai orang lain, tetapi sibuk memperbaiki niat yang sering bengkok. Engkau menyadari bahwa banyak amal yang dulu dilakukan dengan semangat, ternyata bercampur dengan keinginan dilihat dan diakui. Kesadaran ini tidak membuatmu putus asa, justru membuatmu lebih rendah hati. Cahaya menyukai hati yang tidak merasa pantas, namun berharap. Allah menuntun hambanya kembali bukan dengan beban berat, tetapi dengan langkah kecil yang konsisten. Satu sujud yang lebih lama, satu doa yang lebih pelan, satu penyesalan yang benar-benar dirasakan. Tidak dramatis, namun mengakar. Inilah proses di mana cahaya mulai masuk kembali, bukan sebagai kilatan, tetapi sebagai sinar yang menetap. Pada tahap ini, godaan untuk kembali kepada kebiasaan lama akan tetap ada. Dunia masih menawarkan kilau yang sama,
ego masih berbisik dengan suara yang lembut. Namun bedanya, hatimu kini lebih waspada. Engkau mulai bisa merasakan kapan sesuatu mendekatkan dan kapan menjauhkan. Kepekaan yang dulu hilang perlahan dibangunkan kembali. Jika engkau merasa perjalanan ini terasa lambat dan sepi, jangan berkecil hati. Jalan yang sunyi seringkali adalah jalan yang paling aman. Allah tidak sedang menyiapkanmu untuk dipuji, tetapi untuk dikuatkan. Dan ketika cahaya itu benar-benar kembali menetap, engkau akan mengerti bahwa semua kesunyian ini adalah harga kecil untuk hati yang akhirnya kembali hidup. Bab 7, Tanda Cahaya Mulai Kembali. Ada tanda-tanda yang hampir tak disadari ketika cahaya mulai kembali ke dalam hati. Bukan ledakan emosi, bukan pula rasa bahagia yang berlebihan. Justru sebaliknya, hatimu menjadi lebih tenang menghadapi hal-hal kecil yang dulu mudah mengusik. Reaksi terhadap dunia melambat, seolah jiwamu tidak lagi tergesa mengejar atau menghindar. Inilah ketenangan yang lahir bukan dari keadaan, tetapi dari kedekatan yang mulai pulih. Pada tahap ini, engkau mulai menikmati kebaikan tanpa perlu dilihat. Amal yang tersembunyi terasa lebih berat namun lebih memuaskan. Engkau tidak lagi sibuk menghitung seberapa banyak yang dilakukan, melainkan seberapa jujur niat di dalamnya. Cahaya tidak membuatmu merasa istimewa, justru membuatmu sadar betapa lemahnya dirimu tanpa pertolongan Allah. Perubahan lain yang terasa adalah cara hatimu memandang dosa. Bukan dengan ketakutan yang berlebihan, tetapi dengan kewaspadaan yang lembut. Engkau mulai menjaga jarak sebelum jatuh, bukan menunggu hingga terluka baru menyesal. Ini tanda bahwa cahaya mulai berfungsi sebagai penjaga, bukan sekadar penerang sesaat. Allah menumbuhkan cahaya ini perlahan agar ia tidak mudah padam. Jika ia datang terlalu cepat, hati bisa kembali lalai. Maka Allah mengajarkan kesabaran agar engkau belajar menjaga apa yang telah dikembalikan. Setiap kejatuhan kecil kini disusul oleh bangkit yang lebih cepat, bukan karena engkau kuat, tetapi karena engkau tidak ingin jauh lagi. Jika engkau merasakan perubahan halus ini, syukurilah tanpa merasa aman. Cahaya adalah amanah yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Ia tidak datang untuk membuatmu merasa telah sampai, tetapi untuk menuntun langkahmu agar tidak kembali tersesat. Dan selama engkau terus berjalan dengan kesadaran ini, cahaya itu akan semakin kokoh di dalam hatimu. Bab 8, Cahaya yang mengubah cara melihat hidup. Ketika cahaya benar-benar menetap kembali, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Masalah tetap datang, ujian tetap berjalan, dan manusia tetap memiliki keterbatasan. Namun yang berubah adalah cara hatimu memandang semuanya. Kesulitan tidak lagi selalu dibaca sebagai hukuman, melainkan sebagai pesan. Kesenangan tidak lagi membuatmu lupa, melainkan mengingatkan untuk bersyukur. Cahaya ini tidak menghilangkan beban hidup, tetapi mengajarkan cara memikulnya. Di tahap ini, engkau mulai melihat hikmah bahkan dalam hal-hal yang dulu engkau benci. Bukan karena rasa sakit itu hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi melawan takdir. Ada kepasrahan yang tenang, seolah engkau percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan selalu memiliki arah, meski belum bisa dipahami. Inilah iman yang tumbuh dari pengalaman, bukan sekadar pengetahuan. Cahaya juga mengubah caramu memandang manusia. Engkau menjadi lebih lembut, lebih pemaaf, dan tidak mudah menghakimi. Bukan karena engkau merasa lebih baik, tetapi karena engkau sadar setiap orang sedang berjuang dengan cahayanya masing-masing. Kesadaran ini membuatmu menjaga lisan dan sikap, karena engkau tahu betapa mudahnya cahaya redup oleh kesombongan kecil. Allah memberikan cahaya yang matang agar engkau tidak lagi bergantung pada suasana hati. Engkau tetap beribadah saat lelah, tetap berbuat baik saat tak dihargai, dan tetap berharap meski doa belum terjawab. Konsistensi inilah tanda bahwa cahaya telah berpindah dari perasaan ke keyakinan yang dalam. Jika sampai di fase ini, jangan menganggap perjalanan telah selesai. Cahaya yang menetap justru menuntut penjagaan yang lebih halus. Ia harus dipelihara dengan syukur, dijaga dengan tawadu, dan dilindungi dari rasa paling berbahaya, merasa cukup tanpa Allah. Selama engkau ingat asal cahaya itu, hidupmu akan terus berada dalam bimbingannya. Bab 9,
ketakutan yang justru menyelamatkan. Semakin dalam cahaya berdiam di hati, semakin tumbuh satu rasa yang menenangkan sekaligus menjaga, rasa takut kehilangan Allah. Bukan takut yang melumpuhkan, melainkan takut yang membuat hati tetap terjaga. Engkau mulai waspada terhadap hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, karena kini engkau tahu betapa mahalnya cahaya yang pernah hampir hilang. Ketakutan ini bukan tanda iman yang lemah, justru tanda iman yang hidup. Pada fase ini, engkau tidak lagi percaya sepenuhnya pada dirimu sendiri. Engkau sadar betapa mudahnya hati berubah, betapa licinnya jalan kesombongan, dan betapa cepatnya kelalaian menyusup. Maka doa-doamu berubah arah. Bukan lagi sekadar meminta dunia diperbaiki, tetapi memohon agar hati dijaga. Engkau lebih sering meminta istiqomah daripada keajaiban. Allah menanamkan rasa takut ini agar engkau tidak kembali merasa aman dengan amal. Engkau mulai memahami bahwa ibadah bukan jaminan, melainkan sarana. Semakin banyak yang dilakukan, semakin besar rasa butuh akan rahmatnya. Cahaya tidak membuatmu merasa dekat dengan surga, tetapi membuatmu sadar betapa engkau sangat membutuhkan ampunan. Dalam ketakutan yang lembut ini, engkau justru menemukan kedamaian baru. Kedamaian karena tidak lagi bersandar pada pencapaian diri, melainkan pada kasih Allah. Engkau belajar berjalan pelan, menjaga hati, dan tidak tergesa menilai hasil. Fokusmu bukan lagi sampai atau tidak, tetapi tetap berjalan atau tidak. Jika rasa takut ini hadir di hatimu, jangan menolaknya. Rawatlah ia dengan harap, karena takut tanpa harap melelahkan, dan harap tanpa takut menyesatkan. Ketika keduanya seimbang, cahaya akan tetap hidup, dan langkahmu akan terus berada dalam penjagaannya hingga akhir perjalanan. Bab 10. Cahaya yang dijaga hingga akhir. Pada akhirnya perjalanan ini membawa satu pemahaman yang sangat dalam. Cahaya bukan sesuatu yang sekali didapat lalu selesai. Ia adalah amanah yang harus dijaga hingga akhir hayat. Engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa terang cahaya pernah menyala, tetapi seberapa setia engkau menjaganya agar tidak padam. Kesadaran ini membuatmu lebih tenang, karena tujuanmu bukan lagi kesempurnaan, melainkan kesetiaan. Di fase ini, engkau tidak lagi mengejar pengalaman ruhani yang luar biasa. Engkau cukup dengan hati yang hadir, doa yang jujur, dan langkah yang lurus meski kecil. Engkau memahami bahwa Allah lebih mencintai amal yang sederhana namun dijaga, daripada semangat besar yang cepat hilang. Cahaya yang dewasa tidak berisik, tidak menuntut perhatian, tetapi terus menerangi jalan secara konsisten. Engkau juga mulai berdamai dengan kelemahan diri. Saat jatuh engkau tidak terkejut. Saat lalai engkau tidak putus asa. Karena kini engkau tahu, kembali kepada Allah selalu lebih penting daripada tidak pernah salah. Cahaya ini mengajarkanmu untuk cepat kembali, bukan merasa suci. Inilah rahasia hati yang selamat. Bukan tanpa dosa, tetapi tanpa keputusasaan. Allah menjaga hambanya yang menjaga cahaya dengan cara yang sering tidak disadari. Dijauhkan dari keburukan tertentu, dipatahkan dari niat yang salah, atau diperlambat dari jalan yang membahayakan hati. Semua itu baru dipahami setelah waktu berlalu. Dan disitulah engkau melihat betapa lembutnya penjagaan Allah selama ini. Jika engkau telah sampai pada pemahaman ini, maka ketahuilah, cahaya itu sedang hidup di dalam hatimu. Tugasmu bukan lagi mencarinya, tetapi menjaganya dengan rendah hati. Selama engkau terus kembali saat lupa, terus memohon saat lemah, dan terus berharap hanya kepadanya, cahaya itu akan menemanimu hingga pertemuan terakhir dengan Allah. Jika hatimu sedang terasa redup, jangan menjauh. Justru itulah saatnya kembali. Karena cahaya Allah tidak hilang, Ia hanya menunggu hatimu merendah dan mengetuk pintunya.